Maksudnya adalah fokusnya itu terutama kaitannya hubungan antara dokter dengan pasien, keluarga, masyarakat, dan termasuk hubungan dengan teman sejawat. Jadi kita sebagai tenaga medis ketika berhubungan dengan teman sejawat, dengan masyarakat, keluarga, pasien, itu di sana melekat juga beberapa etika yang dikaitkan dengan etika kedokteran, terutama di dalam kaitannya menjalankan profesi kita. Nah, sejak di 3 dekade terakhir, ya, bioetika ini terus berkembang. Kenapa berkembang? Karena sesuai dengan tuntutan zaman, perubahan zaman, masyarakat lebih terbuka, lebih dinamis, ya, dan oleh karena itu bioetika ini tidak dipahami fokus dalam bidang medis dan profesi kedokteran saja. Ternyata kemudian meluas kemana-mana, termasuk di dalamnya tidak saja membahas tentang medis, tetapi juga dikaitkan dengan sosial, agama, ekonomi, hukum, dan juga politik. Nah, minggu lalu sebenarnya kita sudah membahas ketika bicara tentang etika dan hukum. Ya, kita juga membahas sebelumnya pada hak asasi manusia juga kita sudah bahas. Ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia, salah satunya juga menyangkut hukum kesehatan. Gitu. Kalau bicara tentang hukum kesehatan, salah satunya di sana juga dari aspek ekonomi dan sebagainya. Nah, ini kita sudah bahas. Nah, saudara-saudara sekalian, nanti di dalam kita membahas bioetika ini, apa saja yang kemudian perlu kita cermati dengan waktu yang terbatas, gitu ya, materi yang begitu sangat luas, gitu ya. Tentu nanti etika dan hukum mata kuliah ini hanya sekedar memberikan wawasan, gitu ya, bekal, tetapi nanti kemudian secara lebih detail lagi itu akan dibahas di program studi masing-masing dengan mata kuliah masing-masing yang tentu berbeda-beda. Misalnya di FKH mungkin akan dibahas di dalam etika atau dibicarakan dalam animal welfare dan sebagainya. Nah, nanti kalau kita bicara tentang bioetika, khususnya bioetika medis ini, apa saja yang penting adalah nanti kita membicarakan misalnya yang perlu dicermati, bicara tentang bioetika medis adalah tentang abortus. Ya. Abortus, kemudian eutanasia, kemudian transplantasi organ, kemudian teknologi reproduksi buatan, ya, bayi tabung dan sebagainya. Kemudian rekayasa genetik dan sebagainya. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan praktek kedokteran dan juga penelitian-penelitian di bidang biomedis yang perlu dicermati karena sangat erat kaitannya bersentuhan dengan bioetika medis. Yang tidak kalah pentingnya adalah juga ada bahasan-bahasan lain yang ternyata juga bersentuhan dengan bioetika medis. Misalnya masalah kesehatan di masyarakat, ya. Kemudian masalah moralitas penyembuhan tradisional, kemudian lingkungan kerja, kemudian demografi dan sebagainya. Bahkan Messer tahun 2006 beliau mencoba mendefinisikan bioetika dikaitkan dengan lingkungan hidup. Yang menurut beliau itu bahwa kenapa bioetika itu juga mencakup lingkungan hidup, karena menurut beliau Messer ini mengatakan bahwa lingkungan hidup itu ternyata sangat penting karena memberikan kontribusi untuk sustainable development, global warming, energy crisis, dan sebagainya. Sehingga ketika bicara tentang etika kedokteran, itu sebaiknya dikaitkan dengan lingkungan hidup.
Pasar juga mencoba mengaitkan bioetika dengan genetik karena menurut beliau itu ketika kegiatan-kegiatan penelitian di bidang medis yang terkait dengan rekayasa genetik, Human Genome Project, eugenik, ya, dan sebagainya, itu sangat erat kaitannya dengan etika kedokteran. Kita pernah melihat atau membaca ya bagaimana rekayasa genetik ya, bahwa ternyata manusia itu juga bisa membuat makhluk hidup baru gitu, dengan segala karakteristiknya. Misalnya Anda pernah dengar kalau di bidang kedokteran hewan itu namanya domba doli. Domba doli itu merupakan rekayasa genetik yang mencoba menggabungkan antara kemampuan produksi susu sama produksi daging. Ya. Jadi secara rekayasa genetik manusia bisa menciptakan domba baru. Tetapi sekali lagi bahwa manusia boleh saja menciptakan individu baru, tetapi kualitasnya tidak seperti ciptaan Yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena domba doli itu walaupun kelihatannya cukup berhasil dari segi tujuan riset, karena bisa menghasilkan domba dengan kualitas yang bagus, tetapi usianya pendek. Dia usianya pendek, tidak seperti domba hasil ciptaan Yang Maha Kuasa. Dia cepat mati, cepat menjadi dewasa, cepat kemudian mati. Nah, ini memberikan contoh pada kita bahwa rekayasa genetik ini erat kaitannya dengan etika kedokteran juga. Nah, kalau kita lihat perkembangan bioetika, ini mulai dikaji sejak tahun 1969. Ya. Kalau kita lihat Institute for the Study of Society, Ethics, and the Life Science Hastings Center New York ini mencoba pertama kali melakukan kajian terhadap bioetika tahun 1969. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia itu dimulai tahun 2000, itu menurut kita baca sejarahnya itu pertama kali di UGM gitu ya. Di dalam suatu pertemuan international exchange dan pertemuan nasional bioetik humaniora yang diselenggarakan oleh Center for Bioethics dan Medical Humanities, ini juga sudah mulai menginisiasi pembicaraan pentingnya pembahasan tentang bioetik. Ya, yang kemudian berlanjut pertemuan bioetik 2, 3, 4, 5, 6, sehingga kemudian tahun 2012 itu terbentuklah suatu asosiasi komunitas yang disebut dengan Jaringan Bioetika dan Humaniora Kesehatan Indonesia, JBHKI. Nah, sejak inilah kemudian studi bioetika mulai berkembang. Saya rasa ini menjadi sangat penting. Oleh karena itu kita perlu mempelajari. Apalagi kita sebagai tenaga kesehatan yang nanti banyak berkiprah mengimplementasi keilmuan kita di dalam praktek kesehatan, kedokteran, maupun di dalam bidang penelitian. Nah, kalau kita bicara tentang bioetik, maka ada prinsip dasar etik biomedis. Ini yang menjadi sangat penting, yang kemudian menghasilkan beberapa turunan-turunan. Jadi kalau kita belajar bioetik, maka kita harus menguasai, memahami prinsip dasar etik biomedis. Nah, prinsip dasar etik biomedis ini diambil oleh Biokamp dan Childress tahun 2001, mencoba menyebutkan bahwa prinsip dasar etik biomedis yang kemudian disebut dengan kaidah dasar biomedis. Jadi kalau Anda nanti mendengar KDB, kaidah dasar biomedis, itu adalah prinsip dasar etik biomedis. Nah, KDB itu awalnya ada 4. Yaitu yang pertama otonomi, yang kedua beneficiency, yang tiga non-maleficiency, dan yang keempat justice. Tapi kemudian dari keempat ini muncul turunan-turunan berikutnya sebagai bagian yang melengkapi kaidah dasar bioetik.
Nah, mari kita coba pahami tentang otonomi yang merupakan prinsip dasar atau kaidah dasar bioetik. Apa sebenarnya makna dari otonomi? Otonomi itu intinya adalah satu, menghormati otonomi, dua, melindungi seseorang yang otonominya kurang atau tegak. Nah, kalau kita coba bahas tentang otonomi dikaitan dengan menghormati otonomi, maka di sana yang harus kita pahami bahwa pasien itu yang mampu menalar atau memiliki kemampuan menalar atau memiliki pikiran yang logis, maka harus dihargai untuk membuat keputusan sendiri. Self-determination. Ya. Oleh karena itu, menghormati otonomi juga menentukan nasib sendiri setelah diberi penjelasan diagnostik maupun terapi. Jadi nanti ketika kita di dalam praktek di bidang kesehatan maupun kedokteran maupun penelitian dan sebagainya, ketika kemudian kita dihadapkan pada masalah etik, dulu kita sudah bahas bahwa sebelum kita melakukan tindakan, kita ada informed consent. Sebelum informed consent, kita harus memberikan penjelasan. Penjelasan tentang apa? Tentang diagnostik maupun terapi. Sehingga ketika pasien dan keluarga pasien yang mewakili setelah mendapatkan penjelasan, maka kita memberi kesempatan mereka untuk memberikan pendapatnya. Ya. Yang kedua adalah kalau bicara tentang otonomi, melindungi seseorang yang otonominya kurang atau tegak. Nah, di dalam kaitan poin ini maknanya adalah bahwa pasien yang memiliki ketergantungan, misalnya anak-anak, ataupun kelompok yang rentan, vulnerable, seperti orang cacat, gangguan jiwa, demensia, dan sebagainya. Ketika mereka pada kondisi sakit ataupun gangguan kesehatan dan harus diambil tindakan diagnostik maupun terapi, maka kita perlu melindungi terhadap kerugiannya. Ya. Kita sebagai tenaga kesehatan tetap harus melindungi. Walaupun mereka punya keterbatasan. Kemampuan nalarnya mungkin berpikiran logisnya sudah tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi kita wajib untuk melindungi mereka. Dengan segala kekurangan atau gangguan yang dialami oleh pasien kita karena apakah karena dependent maupun vulnerable. Itu adalah otonom. Kaidah dasar bioetik yang kedua adalah beneficence. Apa yang makna beneficence? Beneficence adalah semua tindakan itu adalah untuk kebaikan. Kebaikan pasien dan keluarga pasien. Ya. Oleh karena itu yang pertama mengutamakan altruisme, yang kedua berbuat baik kepada pasien, menghormati martabat manusia. Memandang pasien atau keluarga pasien bukan sebagai objek yang menguntungkan. Kemudian berikutnya mengupayakan manfaat yang maksimal dan meminimalkan risiko. Tentu berdasarkan disiplin ilmu yang kita ketahui tentang kasus yang ada pada pasien. Maka tentu dengan segala pengetahuan, ilmu, informasi, keterampilan yang kita miliki, mengupayakan manfaat yang maksimal. Dan sudah memikirkan minimal risiko yang terjadi. Jadi intinya kalau kita punya pikiran beneficence, yang ada dalam benak pikiran kita ketika nanti mengeksekusi tindakan medisnya, maka kita selalu memikirkan keuntungannya lebih banyak daripada risiko. Dan itu semua untuk keselamatan atau kesehatan pasien. Itu adalah beneficence. Kalau beneficence selalu adalah untuk kebaikan pasien, maka non-maleficence adalah semua tindakan itu tidak merugikan.
Ketika bicara tentang non-malefisiensi, maka bila tidak dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat, setidaknya jangan merugikan orang lain. Do no harm, primum non nocere. Yang kedua, tidak boleh menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada klien atau pasien. Melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien. Kemudian dokter memberikan alternatif pelayanan kepada pasien. Ya. Jadi tidak boleh dipaksakan. Kemudian tidak merugikan pasien karena kelalaian. Kalau kita bicara tentang non-malefisiensi, maka kita tidak boleh, atau kita dalam tindakan medis kita, itu penuh kehati-hatian. Tidak ceroboh, karena kita menyangkut nyawa. Kemudian komitmen untuk menolong pasien emergensi. Karena kalau bicara tentang emergensi, kita berhadapan dengan keselamatan nyawa. Ya, tulang punggung keluarga. Dan sebagainya gitu. Kita bicara tentang pasien itu adalah bagian dari keluarga kita. Jika dia dalam kondisi emergensi, berarti perlu diselamatkan. Jika tidak, maka ada orang yang kehilangan dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah mengobati pasien yang luka. Ini adalah non-malefisiensi. Yang ketiga, kaidah dasar bioetik itu adalah cara berpikir kita adalah justice. Tindakan kita. Justice adalah adil. Ya, sebagai tenaga medis, kita harus justice, adil. Maknanya apa? Maknanya adalah ketika kita bersikap adil, berarti wajib memperlakukan setiap orang sama. Sama di dalam memperoleh haknya, di dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu tidak boleh dipengaruhi oleh karena perbedaan misalnya ekonomi, pandangan politik, kebangsaan, agama, kedudukan sosial, kesukuan, jenis kelamin, dan sebagainya. Tidak boleh. Boleh saja ada perbedaan pandangan politik misalnya, atau ada perbedaan ekonomi, tetapi ketika itu sudah menjadi pasien kita, maka kita tidak boleh melihat ada perbedaan antara pasien dan diri kita sehingga Anda menjadi tidak adil di dalam memberikan perlakuan. Ya, tidak boleh. Kemudian adil dengan menjunjung prinsip moral, legal, kemanusiaan. Adil di dalam distributif, proporsional antara beban dan risiko dengan manfaat. Kemudian memperlakukan segala sesuatu secara universal. Dan berikutnya terkait dengan pembagian sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Ini berpikir secara justice. Nah, dari 4 kaidah dasar bioetik yang utama tadi, ya, ada otonomi, ada beneficiency, non-malefisiency, dan justice. Kemudian muncul turunan-turunannya, karena untuk melengkapi 4 kaidah dasar bioetik yang tadi di awal, bahwa ternyata perlu ada kaidah dasar bioetik lain. Misalnya tentang confidentiality, fiduciarity, fidelity, veracity, dan sebagainya. Nanti kita bicara. Apa maksudnya confidentiality? Ya, ini juga kaidah dasar bioetik tambahan. Kalau bicara confidentiality itu artinya kerahasia. Kita tahulah, kita sepakat. Nanti Anda ketika menjadi seorang tenaga kesehatan, hati-hati, kita ini terikat pada confidentiality, kerahasiaan. Tenaga kesehatan itu setia pada komitmen untuk menjaga rahasia pasien. Maupun keluarga Anda, siapapun gitu ya, teman dekat Anda, ketika kemudian bertanya tentang pasien Anda, oh pasien Anda ini sakit apa? Anda tidak boleh menyampaikan atau memberikan informasi tentang
pasien tersebut. Penyakit, diagnosis, terapi, dan sebagainya. Itu menjadi bagian dari konfidensial. Ya, tidak boleh disampaikan. Yang kedua, ingat, dokumen rekam medis hanya boleh dibaca dengan tujuan untuk pengobatan pasien, bukan untuk kebutuhan lain. Misalnya, Anda mau riset, Anda membutuhkan dokumen rekam medis, maka Anda harus mendapatkan izin dari otoritas yang mengendalikan dokumen tersebut. Tidak boleh Anda tanpa izin menggunakan rekam medis itu, walaupun Anda punya akses. Tapi ketika Anda mau menggunakan, Anda harus mendapatkan izin dari otoritas. Dokumen rekam medis tidak boleh diakses oleh siapapun kecuali dengan izin pasien. Ya, pasien atau pemegang otoritas juga. Menghindari diskusi tentang pasien bersama nakes lain di luar area pelayanan. Jadi kalau rumah sakit mungkin Anda bisa berdiskusi di rumah sakit, tapi begitu di luar rumah sakit, misalnya sedang di luar, misalnya bertemu di jalan atau di tempat mall atau kemudian di tempat kafe, di tempat-tempat bukan di pusat pelayanan, itu hendaknya dihindari diskusi tentang pasien. Nah, apa saja informasi yang harus dirahasiakan yang terkait dengan konfidensial? Satu, ya, yang terkait dengan pasien, yaitu nama pasien, alamat pasien, diagnosa penyakit pasien, perawatan yang diterima, dan lain. Ini tidak boleh disampaikan. Yang kedua, informasi data survei yang bersifat pribadi itu juga harus dirahasiakan. Ya, ini adalah kaidah dasar bioetik tambahan yang terkait dengan konfidensial. Yang kedua, fiduciarity. Ini tambahan juga. Kalau confidentiality adalah kerahasiaan, kalau fiduciarity adalah kepercayaan. Makna dari kepercayaan itu bahwa ada saling percaya antara dua pihak. Antara Anda sebagai tenaga kesehatan dan pasien sebagai yang dirawat. Oleh karena itu di dalam fiduciarity ini dibutuhkan untuk komunikasi antara nakes dengan pasien atau antara sanitarian dan masyarakat. Nah, biasanya fiduciarity secara hukum seseorang diberi wewenang untuk memegang aset atas dasar kepercayaan orang lain. Oleh karena itu jangan disalahgunakan. Implementasinya adalah kepercayaan itu berarti pasien sudah menyerahkan, pasien dan keluarga pasien menyerahkan kepada kita sebagai tenaga kesehatan. Oleh karena itu kita menggunakan kepercayaan itu sebaik mungkin. Caranya gimana? Memberikan perawatan yang sebaik mungkin. Ya, itu adalah fiduciarity. Kemudian fidelity. Fidelity ini menepati janji. Ya, tenaga kesehatan itu sangat komitmen terhadap janji. Oleh karena itu sebagai tenaga kesehatan kita itu harus menghargai janji komitmen pada orang lain, memiliki ketaatan dan kesetiaan. Makanya enak kalau punya teman dekat tenaga kesehatan gitu, harus setia. Begitu nggak setia diingatkan, tenaga kesehatan janjinya fidelity lah. Jadi selalu kalau di WA fidelity. Nah, ketaatan dan kesetiaan itu ditunjukkan, digambarkan dengan sikap dan tindak tanduk kepatuhan tenaga kesehatan terhadap kode etik profesi. Karena kode etik profesi ini memberikan tanggung jawab dasar dari profesinya. Makanya semua tenaga kesehatan ketika kita lulus, kita akan diambil sumpah.
sumpah dokter gigi, dokter hewan, sumpah farmasi, perawat, dan sebagainya. Sebenarnya ketika kita mengangkat sumpah itu, maka di sana sudah melekat tanggung jawab dasar dari profesi kita. Tanggung jawabnya apa? Meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan, dan meminimal penderitaan itu adalah tanggung jawab mutlak. Semua tindakan kita itu dalam rangka untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan, dan meminimalkan penderitaan. Tambah kaidah dasar bioetik yang berikutnya adalah veracity, kejujuran. Makanya berbahagia mereka yang punya teman dekat tenaga kesehatan. Sudah setia, jujur ya. Sudah fidelity, veracity. Nah ini luar biasa. Jujur, penuh dengan kebenaran. Sikap, tindak, tanduk, tutur kata kita adalah veracity. Sulit dibayangkan ketika kita sebagai tenaga kesehatan sudah tidak veracity. Kita menjadi sangat khawatir menyerahkan anggota keluarga kita dirawat oleh yang bersangkutan. Jadi kejujuran penuh dengan kebenaran, veracity adalah harus melekat dengan baik pada tenaga kesehatan. Oleh karena itu ketika menyampaikan kebenaran kondisi pasien, syaratnya adalah harus memiliki data informasi yang akurat, komprehensif, objektif. Jadi sebelum Anda menyampaikan informasi tentang status pasien kepada keluarga pasien, Anda harus dibekali oleh informasi yang akurat, komprehensif, dan objektif. Kalau Anda merasa belum cukup memiliki data yang akurat, komprehensif, dan objektif, ya jangan disampaikan dulu. Oleh karena itu yang harus dipahami kita sebagai tenaga kesehatan adalah informasi yang benar hanya boleh disampaikan kepada pasien atau keluarga terdekat pasien. Tidak boleh diketahui orang lain karena ini bagian dari confidentiality. Ya. Demikian juga sanitarian ya. Ini kaitannya dengan masyarakat, nah teman-teman di kesehatan masyarakat FKM ya. Sanitarian itu memberikan informasi terkait keadaan masyarakat dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, sekarang setelah kita memahami tentang bioetika secara umum dan kaidah dasar dari bioetika, maka selanjutnya kita mencoba mempelajari khusus terkait dengan bagaimana kalau di bidang penelitian. Yang tadi kita bicarakan bioetika di dalam praktek kedokteran. Ternyata bioetika juga berlaku di bidang penelitian. Nah, kalau kita bicara tentang bioetika penelitian, itu nanti ada dua hal. Penelitian pada hewan coba dan penelitian yang menggunakan manusia. Ternyata kedua hal tersebut sangat bersentuhan dengan bioetika. Sehingga sebelum melakukan kegiatan penelitian harus mendapatkan persetujuan dari komisi etik. Penelitian menggunakan hewan coba biasanya sebelum penelitian pada hewan coba dilakukan, maka dia harus mendapatkan persetujuan dari komisi etik penelitian pada hewan coba.
Sedangkan penelitian menggunakan manusia juga harus mendapatkan persetujuan dari komisi etik. Di mana? Di mana dilakukan. Kalau di rumah sakit, di sana ya, di pusat-pusat riset center juga ada komisi etik. Apa tugasnya komisi etik? Sebenarnya untuk menjamin bahwa semua kegiatan penelitian yang dilakukan, baik itu pada hewan coba maupun pada manusia, sangat menjunjung tinggi gitu ya, kaidah-kaidah dasar bioetik. Mari kita mulai dari penelitian pada hewan coba. Saudara sekalian, kalau kita bicara tentang bioetik pada hewan coba, maka satu hal yang harus kita pahami. Hewan itu berbeda dengan manusia. Hewan itu dibagi dua. Ada yang bertulang belakang, kita sebut sebagai vertebrata, dan ada yang tidak bertulang belakang yang kita sebut sebagai avertebrata. Masih ingat kan? Glory masih ingat gak? Glory masih ingat. Hewan itu ada dua, yang avertebrata dan vertebrata. Nah, penelitian-penelitian yang diatur oleh bioetik adalah hewan-hewan yang memiliki tulang belakang, vertebrata. Kenapa? Karena hewan bertulang belakang itu seperti halnya pada manusia. Dia sudah memiliki pain, rasa nyeri. Kalau hewan-hewan avertebrata, dia tidak memiliki pain. Tidak memiliki memori. Loh, contoh, hewan vertebrata banyak ya. Misalnya kucing, anjing, kambing, domba, dan sebagainya. Kalau avertebrata, contohnya apa avertebrata? Ayo. Sata amani, safarina, apa avertebrata? Mutnya dibuka. Sukma Rahayu Ning Tias. Apa contohnya vertebrata? Oke. Yang nanti diperhatikan. Ikan itu vertebrata atau avertebrata? Vertebrata. 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 Ya. Kalau udang avertebrata atau vertebrata? Vertebrata. Vertebrata, udang. Oke. Nah, di dalam penelitian pada hewan coba, aspek bioetik itu yang harus diperhatikan adalah prinsipnya 5F dan 3F. 5F itu freedom from hunger and thirst. Bebas rasa lapar dan haus. F pertama. F kedua, discomfort. Bebas dari rasa tidak nyaman. F yang ketiga, fear and distress. Bebas dari rasa takut dan stres. Keempat adalah pain, distress, and injury. Bebas dari rasa nyeri, stres, dan cedera. Dan yang terakhir, F yang kelima adalah bebas to express natural behavior. Jadi ketika kita mau melakukan penelitian pada hewan coba, kita pastikan di kandang hewan coba itu makanannya gimana, minumnya gimana. Discomfort, gimana lingkungannya. Jangan ada kandang di sebelahnya tikus, sebelahnya kucing ya. Ini sudah pelanggaran berat ini. Kucing dan tikus kan tidak bisa disatukan. Film kartun saja sudah menunjukkan stres gitu. Nggak boleh. Berarti sudah melanggar 5F. Termasuk juga semua tindakan kita menggunakan hewan coba tidak boleh pain, distress, dan injury. Jadi kalau ada tindakan yang menimbulkan nyeri,
maka harus diberikan anti nyeri dan sebagainya. Nah, itu 5F. Penelitian pada hewan coba juga harus memperhatikan 3R. 3R itu apa? Replacement, reduction, refinement. Replacement apa artinya? Kalau hewan coba itu bisa digantikan, kenapa tidak digantikan? Maksudnya begini, kalau misalnya penelitian kita itu ternyata tidak membutuhkan hewan, bisa dikerjakan dengan simulasi komputer, maka ya jangan hewan. Kalau kemudian misalnya hewan menggunakan anjing, ternyata tikus juga cukup, kenapa tidak tikus? Jadi penelitian pada hewan itu ada hierarkinya. Biasanya penelitian pada hewan sampai dengan pada manusia itu ada hierarki. Biasa penelitian itu diawali oleh penelitian yang bersifat in vitro. Dengan kultur, dengan program komputer. Kemudian naik pada hewan-hewan seperti tikus. Kemudian naik lagi kepada kera. Baru kemudian naik lagi kepada manusia. Begitu. Yang kedua, reduction. Pengurangan. Kalau hewan kita 50 misalnya, ternyata dari hasil hitungan statistik kita bisa menggunakan 20, kenapa tidak 20? Nggak boleh menggunakan hewan sembarang. Bahkan sekarang, di luar negeri, sekarang ada komunitas yang terus-menerus memberikan provokasi, pelarangan untuk menggunakan hewan sebagai objek penelitian. Tapi kan kita harus pahami, kenapa hewan tetap digunakan sebagai objek penelitian? Karena memang tidak bisa tergantikan. Efek obat, misalnya terhadap psikologi, misalnya terhadap mual atau kemudian muntah dan sebagainya, kan nggak bisa digantikan dengan program komputer, nggak bisa. Sehingga hewan ini tidak bisa digantikan. Mungkin ada beberapa yang bisa digantikan. Misalnya kalau kita mau belajar tentang mekanisme perjalanan obat, mungkin tidak harus dengan hewan, dengan program komputer mungkin bisa. Tapi ketika kemudian ada aspek-aspek psikologis, aspek-aspek perilaku misalnya, yang tentu ini tidak bisa digantikan oleh satu program komputer apapun. Nah, perilaku ini kan harus menggunakan hewan coba, karena itu nanti efek dari obat. Yang keempat adalah refinement. Bahwa semua tindakan kita itu selalu intinya tidak menimbulkan rasa tidak nyaman. Ya, gitu. Nah, oleh karena itu, prinsip 5F dan 3R tadi pada dasarnya adalah apa yang disampaikan oleh animal welfare, kesejahteraan hewan. Di mana animal welfare itu kenapa menggunakan 5F dan 3R itu untuk memastikan bahwa semua sampel hewan yang digunakan pada penelitian itu aman dan terjamin kesejahteraan. Termasuk hewan itu kalau kemudian mau diambil darah, ya harus posisinya teranestesi. Tidak boleh dalam keadaan hidup. Kalau hewan itu sudah selesai, harus dieutanasi, harus disakrifai. Tidak boleh misalnya hewan setelah penelitian, terus kemudian dijual di pasar. Gitu ya. Misalnya ayam, penelitian pada ayam, selesai hewan itu digunakan, ayamnya dijual di pasar. Tidak boleh. Harus disakrifai. Nah, animal welfare ini memberikan jaminan kepada kita bahwa hewan yang digunakan pada penelitian itu adalah hewan yang sehat, nyaman, bergizi baik, aman, bisa mengekspresikan perilaku bawaan, tidak mengalami keadaan yang tidak menyenangkan seperti rasa sakit dan ketakutan. Oleh karena itu, penggunaan hewan secara bertanggung jawab sesuai dengan tujuan manusia. Apakah itu untuk konsumsi, pendidikan, penelitian, rekreasi, dan sebagainya. Ya. Kemudian perawatan, penggunaan, dan kesejahteraan hewan sesuai dengan pengetahuan ilmiah, pertimbangan profesional, nilai etika, dan sosial.
Hewan harus diberi air, makanan, penanganan tepat, kemudian lingkungan yang sesuai dan sebagainya. Kemudian hewan harus dirawat dengan cara yang meminimal rasa takut, sakit, stres, dan penderitaan, dan sebagainya. Ini aspek 5F dan 3. Nah, itu tadi bioetika yang diterapkan dalam penelitian hewan coba. Sekarang bioetika yang diterapkan pada penelitian pada manusia. Sebelum kita membahas bioetika pada penelitian pada manusia, ada baiknya kita juga beberapa hal gitu ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan seperti ini, bahwa sebelum ilmu kedokteran modern lahir pada akhir abad 19, orang sakit diobati dengan obat atau cara pengobatan. Biasanya ini berdasarkan pengalaman. Di mana berdasarkan pengalaman itu dianggap paling aman dan berkhasiat. Kemudian pembelian obat atau cara pengobatan itu masih trial and error. Itu pada abad ke-19. Berdasarkan pengalaman dan trial and error. Kalau dikasih mati berarti racun. Kalau bisa hidup bertahan sembuh berarti obat. Gitu ya, zaman dulu begitu kan. Tetapi sejak 60 tahun terakhir, ilmu kedokteran terus berkembang. Mulai ada metode-metode ilmiah dan desain-desain percobaan yang lebih canggih. Ada menggunakan hewan coba dulu dan sebagainya. Tapi sayangnya, walaupun metode ilmiah itu sudah baik, desain percobaan sudah canggih, tetapi masih belum diikuti oleh kesadaran tentang etik penelitian yang benar. Apa contohnya? Yaitu belum ada perlindungan subjek penelitian. Ya. Ini yang harus dicermati dan diperhatikan. Oleh karena itu bioetik penelitian pada manusia mencoba saat ini adalah memberikan perlindungan pada subjek penelitian. Nah, biasanya subjek penelitian itu seperti apa? Subjek penelitian itu misalnya menggunakan penderita penyakit jiwa, anak yatim piatu, narapidana, tunawisma, mahasiswa, polisi, tentara, atau kelompok rentan. Ini tentu mereka tidak boleh di dalam kondisi ancaman, paksaan, janji, kemudian atau bayaran dan sebagainya. Semua manusia yang terlibat di dalam penelitian tidak boleh dalam kondisi-kondisi tertentu. Tetapi mereka memang dengan sadar dari penjelasan kita mau masuk dan terlibat dalam penelitian. Oleh karena itu nanti semua subjek yang terlibat dalam penelitian itu harus kita inform consent, artinya mereka sadar dan bersedia untuk terlibat di dalam penelitian. Ada inform consent, surat kesediaan. Nah, oleh karena itu dokter atau peneliti di bidang kesehatan punya itikat baik melakukan penelitian. Tetapi pemahaman etik penelitian tidak benar. Penelitian tidak dapat dipertanggungjawabkan secara etik. Ya. Jadi penelitian itu dapat dipertanggungjawabkan secara etik jika semua subjek penelitian itu tahu dan sadar dan punya itikat yang baik untuk terlibat dalam penelitian. Maka di sana penelitian itu dapat dipertanggungjawabkan secara etik. Nah, metode-metode penelitian kesehatan yang selama ini banyak perlu dicermati karena bersinggungan dengan aspek etik, misalnya metode in vitro, ya, memanfaatkan bahan hidup seperti galur sel, biakan jaringan, dan sebagainya. Hewan percobaan, kemudian mengikut sertakan manusia sebagai subjek penelitian, dan sebagainya. Nah, etik penelitian kesehatan pada manusia berkembang karena ada sejarah skandal penelitian. Nah, ini menarik nih, ada skandalnya begitu. Sehingga kemudian mereka sadar, oh sekarang itu penelitian kesehatan pada manusia harus ada etiknya, supaya tidak terulang kembali. Ini kalau Anda baca di dalam Doctors Trial tahun 1947 di kota Nuremberg, Jerman setelah Perang Dunia Kedua. Ya.
Di sana para dokter resignasi diadili karena melakukan penelitian kesehatan secara paksa. Jadi subjeknya itu dipaksa terlibat dalam penelitian. Nah, percobaan yang dilakukan pada saat itu tidak memiliki tujuan ilmiah yang rasional, tidak menghormati harga manusia, dilakukan pada tenaga kerja yang tidak memenuhi syarat. Nah, pada saat itu ceritanya menimbulkan implikasi dari penelitian mereka itu ternyata menimbulkan banyak penderita. Bahkan tidak jarang terjadi cacat atau kematian. Itu tidak hanya puluhan, tapi ratusan ribu tahun. Sehingga mereka diadili. Nah, oleh karena itu skandar Doctors Trial ini memunculkan kode Nuremberg. Di mana kode Nuremberg ini adalah instrumen internasional yang pertama mengatur tentang etik penelitian di bidang kesehatan. Supaya apa? Supaya tidak terulang kembali. Jadi mencegah penelitian kesehatan yang tidak manusiawi. Jadi kasus Nuremberg, kasus Nasi kemarin, dokter-dokter Nasi itu tidak terulang kembali. Sehingga kemudian ada kode Nuremberg. Nah, 3 kata kunci pokok yang terkandung dalam kode Nuremberg ini, satu adalah di sana dengan jelas mengatur melindungi integritas subjek penelitian. Sehingga betul-betul subjek penelitian ini harus dilindungi, ya. Tidak menimbulkan penderitaan, tidak menimbulkan kematian, tidak menimbulkan kecacatan. Jadi integritas subjek penelitian ini harus dilindungi. Yang kedua, menetapkan persyaratan untuk secara etis melaksanakan penelitian kesehatan dengan mengikut sertakan manusia sebagai subjek. Dan yang ketiga, secara khusus menekankan diperlukannya persetujuan sukarela. Jadi semua yang terlibat dalam penelitian itu harus ada informed consent. Nah, tetapi pada saat kode Nuremberg ini dikeluarkan, dideklar gitu, ternyata belum disepakati oleh semua negara. Karena semua negara atau peneliti-peneliti negara lain di luar Jerman beranggapan karena kejadian itu di Nuremberg, di Jerman, maka kode Nuremberg itu mengatur dan berlaku hanya di Jerman. Sehingga secara keseluruhan di luar Jerman itu belum ada sama sekali perlindungan bagi manusia yang digunakan sebagai subjek penelitian. Walaupun sudah ada kode Nuremberg, tetapi itu ternyata di luar Jerman belum berlaku. Sehingga kemudian selanjutnya pada tahun 1948, saat Majelis Umum PBB menetapkan Universal Declaration of Human Rights, kita sudah belajar ini pada saat pertemuan kedua. Tahun 1966, Majelis Umum PBB menetapkan The International Covenant on Civil and Political Rights, di mana pasal 7 ditegaskan, no one shall be subjected to torture or to cruel dan bla bla bla, ya, yang maknanya adalah menetapkan perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan setiap manusia yang ikut serta sebagai subjek penelitian kesehatan. Nah, ini mulai titik awal berlakunya etik penelitian pada manusia secara universal. Walaupun demikian, kasus-kasus berikutnya tetap saja terjadi, misalnya skandal di sipilis, ya, yang dilakukan di Tuskegee Institute di Macon County, ya. Ini sebenarnya tujuannya untuk mempelajari perkembangan alamiah penyakit sifilis. Ya, dia menggunakan 80 di sana penduduk Mason itu 82% adalah kulit hitam yang miskin, sehingga kesannya adalah rasial. Kemudian 10 survei pendahuluan terjadi epidemis sifilis, 36% penduduk menderita sifilis. Ini hasil penelitiannya cukup kontroversial, gitu. Kenapa? Karena kemudian perlakuan-perlakuan yang diberikan itu ternyata menimbulkan banyak
perdebatan. Nah, tahun 72 studi ini terbongkar, kemudian tanggal 16 November studi ini dihentikan oleh Menkes Kasper Weinberger, kemudian diselesaikan di luar pengadilan dengan pembayaran kompensasi yang cukup besar. Kenapa penelitian ini dihentikan? Karena ternyata 28 penderita meninggal karena sifilis, 100 orang penderita meninggal karena komplikasi sifilis, 40 istri tertular sifilis, 19 anak lahir cacat karena sifilis. Bahkan 1997 Presiden Clinton secara resmi meminta maaf untuk skandal ini. Nah, setelah terjadinya skandal ini, 1976 Departemen Kesehatan, Pendidikan dan Kesehatan AS melahirkan The Belmont Report, ya, merekomendasikan 3 prinsip etik umum penelitian kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek penelitian. Nah, secara universal 3 prinsip tersebut telah disepakati dan diakui sebagai prinsip etik umum penelitian kesehatan yang memiliki kekuatan moral sehingga dapat bertanggung baik menurut pandangan etik maupun hukum. Nah, 3 etik itu adalah satu yang Belmont Respect ini adalah satu, semua penelitian pada manusia itu harus menghormati harkat martabat manusia. Respect for person. Nah, menghormati harkat martabat manusia ini di sana dikaitkan dengan menghormati otonomi. Ini adalah sudah kita pelajari ketika kaidah dasar bioetik. Kemudian yang kedua, Belmont Respect ini juga bahwa semua penelitian pada manusia itu harus memperhatikan prinsip berbuat baik, beneficence, dan prinsip tidak merugikan, non-maleficence. Sehingga di sini ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi, misalnya risiko penelitian, desain penelitiannya seperti apa, peneliti mampu melaksanakan penelitian dan menjaga kesejahteraan subjek peneliti. Kemudian juga menentang segala tindakan dengan sengaja merugikan subjek penelitian dan sebagainya. Ini adalah poin yang kedua dari Belmont Respect. Kemudian yang ketiga adalah prinsip keadilan. Di sini kewajiban etik untuk memperlakukan setiap orang sama, kemudian menyangkut keadilan yang merata, kemudian perbedaan dalam distribusi beban dan manfaat hanya dibenarkan jika didasarkan perbedaan yang relevan. Itu di dalam Belmont Respect. Nah, saudara sekalian, Council for International Organization of Medical Science juga perlu kita cermati, gitu. Ini organisasi afiliasi WHO yang mencoba mengatur, gitu ya, terkait dengan penelitian pada manusia, yaitu mereka menerbitkan The International Ethical Guideline for Biomedical Research Involving Human Subject. Ya. Di sini ada 21 butir pedoman dengan berbagai aspek penelitian di bidang kesehatan, khususnya penelitian biomedis yang melibatkan manusia sebagai subjek penelitian. Ini adalah beberapa perkembangan dari SIOMS, ya, yang terus-menerus melakukan update terhadap panduannya untuk mengakomodasi berbagai aktivitas riset yang semakin kompleks dan resikonya juga semakin kompleks, sehingga perlu terus-menerus diupdate sehingga tetap subjek penelitian manusia ini tetap dilindungi. Ya. Ini adalah beberapa contoh etik penelitian di lingkungan Universitas Airlangga, ya. Ini perlu kami sampaikan juga. Ya, misalnya
mahasiswa UNER di seluruh fakultas diwajibkan menyusun karya tulis ilmiah, kemudian bentuknya review atau laporan penelitian. Laporan penelitian harus melakukan penelitian, kemudian tahapannya seperti apa, ya, dan sebagainya. Ini adalah contoh bahwa etik penelitian juga sudah diimplementasikan di lingkungan Universitas Airlangga. Nah, kita masuk pada diskusi. Kita punya waktu lebih 40 menit ke depan. Ini adalah contoh diskusi, gitu ya. Saya tidak menugaskan dalam bentuk tugas kelompok, tetapi kita langsung bahas saja di forum ini. Nanti silakan siapa yang mau berpendapat, sebutkan nama, NIM, kemudian langsung saya nilai, begitu ya. Tidak ada yang salah semuanya. Yang penting keberanian untuk menyampaikan pendapat. Karena sesungguhnya tujuan dari mata kuliah, dan semua mata kuliah itu ada unsur soft skill. Soft skill itu salah satunya adalah keaktifan, komunikasi, dan sebagainya di dalam proses belajar mengajar. Oke, ini adalah contoh kecil kasus diskusi untuk menggambarkan implementasi dari materi kuliah pada pagi hari ini. Ceritanya, kasus ini adalah seorang peneliti muda, sekaligus staf pengajar sebuah perguruan tinggi, hendak mengetahui efek ekstrak buah kedondong terhadap penyembuhan luka. Penelitian tersebut baru pertama kali dilakukan. Tidak banyak referensi yang mendukung penelitian tersebut. Peneliti menggunakan 18 ekor tikus wistar yang diperoleh dari penjual di pasar hewan, dibagi menjadi 3 kelompok. Penelitian dilakukan selama 8 minggu, selama itu pula 8 ekor tikus mati. Data hasil penelitian diperoleh dari tikus yang tersisa. Setelah dilakukan analisis data, hasil penelitian sesuai harapan. Peneliti tersebut bermaksud untuk melanjutkan penelitian dengan menggunakan subjek penelitian, yaitu individu yang mengalami sariawan oleh pada bibir atau pipi bagian dalam. Peneliti memanfaatkan anak didiknya untuk menjadi sukarelawan. Dengan iming-iming diberikan nilai A untuk mata kuliah yang peneliti bersangkutan. Setelah 3 bulan, peneliti berhasil menyelesaikan penelitian dengan 12 orang subjek peneliti. Hasil analisis data juga sesuai harapan. Oleh karena itu, peneliti melanjutkan dengan memproduksi ekstrak buah kedondong dalam jumlah besar yang akan dijual sebagai obat untuk menyembuhkan berbagai macam luka. Silakan teman-teman yang mau memberikan pendapat. Saya mau memberikan pendapat. Oke, sebutkan nama dan NIM-nya. Nah, peserta pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Kartika dari Fakultas Vokasi dengan NIM 1521117171 Jadi di sini saya ingin berpendapat bahwa peneliti ini melakukan kesalahan, Pak. Itu melanggar kode etik. Kenapa? Karena di materi ini tuh dituliskan bahwa peneliti ini memberikan iming-iming kepada anak didiknya. Seharusnya itu untuk maksudnya kayak sebagai kayak objek penelitian di individu itu nggak boleh ada pemaksaan gitu, Pak. Nggak boleh ada iming-iming. Jadi harus sukarelanya dari objeknya itu sendiri. Kayak gitu, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama, terima kasih. Berikutnya, silakan. Saya izin mengajukan pendapat. Ya, nama dan NIM. Nama saya Yuliana Rahmawati dengan NIM 052011133075. Jadi menurut saya dari penelitian dari kasus tersebut, peneliti menggunakan 18 ekor tikus, kemudian 8 ekor diantaranya mati. Itu berarti hampir setengah dari objek penelitiannya itu mati, sehingga untuk keamanannya itu menurut saya itu masih dipertanyakan. Jadi
tindakan penelitian ini tidak sesuai dengan prinsip dasar etika biomedis, yaitu non-malefisiensi, yaitu semua tindakan tidak merugikan. Kemudian setelah dilakukan analisis data, kemudian tadi Bapak sempat menyampaikan mengenai hierarki penelitian, yaitu mulai dari in vitro, tikus, kera, kemudian baru manusia. Sedangkan penelitian tersebut langsung dari tikus, kemudian berlanjut ke penelitian terhadap manusia. Kemudian peneliti memanfaatkan anak didiknya dengan iming-iming nilai A. Jadi seakan-akan maksudnya dalam benar ini dibutuhkan konsen dari objek penelitian, yaitu siswanya itu, bahwa secara sadar dan paham mengenai dampak dan efek dari penelitian tersebut. Terima kasih, Pak. Baik, bagus sekali ya, lengkap, menarik. Silakan Mega Astika. Mega Astika, katakan. Iya, sebelumnya mohon maaf Pak, nggak bisa off kan karena masih kegiatan vaksinasi. Ya. Terus untuk suara kebiasaan saya juga mohon maaf. Sebelumnya Ya. perkenalkan nama saya Mega Astika dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Kesehatan Masyarakat dengan NIM 10211133022. Untuk kasus ini peneliti menggunakan 18 ekor bisa dengan membagi 3 kelompok yang mana dilakukan selama 8 hari dengan 8 ekor tikus mati. Dalam hal ini 8 ekor mati itu seharusnya dalam etika bioetika itu dilakukan kayak penguburan dengan sesuai kayak penghormatan gitu. Jadi kayak dari penelitian tersebut, jika ada efek samping dari penelitian tersebut, tidak bisa lingkungannya itu tidak bisa merasakan dari hasil percobaan tersebut. Terus untuk anak didik yang secara sukarela dengan iming-iming diberikan nilai A, itu adalah salah satu contoh etik dalam penelitian. Namun untuk iming-iming nilai A itu adalah suatu pemaksaan yang tidak diharuskan untuk dalam sebuah penelitian gitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Mega. Berikutnya silakan. Siapa? Permisi Silakan, Pak. siapa? Oke, siapa? Langsung aja. Masuk. Saya Stephen Hagai dari Fakultas Kesehatan Masyarakat ingin berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan peneliti ini melanggar Sebentar. NIM-nya. 102111133101. Ya, silakan. Apa yang dilakukan seorang peneliti ini melanggar bioetik karena dari kasus ini tidak dituliskan bahwa peneliti meminta izin kepada meminta izin dari komisi etik. Padahal untuk melakukan sebuah penelitian harus mendapatkan persetujuan dari komisi etik tadinya. Lalu karena telah tidak meminta persetujuan, maka peneliti ini juga melanggar salah satu, yaitu veracity, yang artinya seharusnya penuh dengan kejujuran dan kebenaran dalam sebuah penelitian. Sekian dari saya, terima kasih Pak. Luar biasa Stephen. Oke, bagus. Oke, selanjutnya Sata Amani Safarina. Sata. Ya Pak, baik. Izin saya menjawab. Nama saya Zata Amani Safarina dengan nomor NIM 15211051331. Saya ingin berpendapat bahwa peneliti tersebut itu telah melakukan pelanggaran, yaitu prinsip dasar non-maleficient, yaitu tidak merugikan. Yang dimana pada peneliti tersebut itu melakukan penelitian pada individu yang mengalami sariawan pada bibir atau pipi bagian dalam, sedangkan pada prinsip dasar non-maleficient itu harusnya mengobati pasien yang terluka, bukan malah melakukan penelitian pada pasien yang terluka. Dan itu menurut saya melanggar prinsip dasar bioetik. Terima kasih. Terima kasih Sata. Berikutnya Hansel Alexander. Silakan Hansel. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Hansel Alexander, NIM 05211133086 dari Prodi Farmasi.
Pertama-tama saya ingin menegaskan bahwa saya setuju dengan pendapat teman-teman yang sebelumnya. Saya juga ingin menyampaikan pendapat bahwa terdapat beberapa kalimat yang saya rasa kurang jelas ya, terutama pada bagian yang dikatakan bahwa penelitian dilakukan selama 8 minggu, selama itu pula 8 ekor tikus mati. Data hasil penelitian diperoleh dari tikus yang tersisa. Nah, ini maksudnya dari 8 ekor tikus yang mati itu apakah dimuat juga dalam data hasil penelitian atau hanya diambil yang tersisa saja? Karena menurut saya jika data bahwa 8 ekor tikus mati itu tidak dicantumkan pada data hasil penelitian, tentu ini merupakan suatu pelanggaran terhadap transparansi penelitian. Kemudian juga pada bagian akhir kita lihat bahwa setelah dinyatakan hasil analisis data sesuai harapan, peneliti melanjutkan dengan memproduksi ekstrak buah kedondong dalam jumlah besar. Saya rasa bahwa itu adalah merupakan suatu hal yang tergesa-gesa karena sampel yang digunakan sebelumnya itu masih cukup terbatas ya dalam hal variasi menurut saya, karena hanya melibatkan pelajar. Saya rasa perlu melibatkan juga objek penelitian yang lebih beragam. Mungkin orang-orang dari berbagai daerah yang berbeda. Seperti itu Pak, menurut saya. Terima kasih atas kesempatannya untuk berpendapat. Baik, Hansel, Alexander, terima kasih. Berikutnya Safa Safira Maharani, silakan Safa Safira. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Pak. Perkenalkan nama saya Safa Safira Maharani dengan NIM 0521111333025. Saya dari Fakultas Farmasi. Nah, menurut saya itu peneliti ini sebenarnya melanggar animal welfare, yaitu kesejahteraan hewan. Berdasarkan American Veterinary Medical Association atau AVMA pada tahun 2015, merujuk pada keadaan hewan, dikatakan baik atau sejahtera apabila hewan tersebut sehat, nyaman, dan bergizi baik. Padahal di sini dijelaskan bahwa pada penelitian ini 8 ekor tikus mati sehingga melanggar kode etik hewan. Lalu peneliti ini juga melanggar kode etik pada manusia karena untuk melakukan penelitian pada subjek manusia itu sendiri, kita tidak boleh melakukan pemaksaan seperti yang dilakukan oleh peneliti ini dengan melakukan iming-iming nilai A kepada anak didiknya. Begitu Pak, sekian, terima kasih. Terima kasih Safa Safira Maharani. Berikutnya Sukma Rahayuning Tias. Silakan Sukma Rahayuning Tias. Baik, Pak, perkenalkan nama saya Sukma Rahayuning Tias, NIM 151211913048 dari Vokasi Program Keperawatan, Studi Keperawatan. Jadi di soal materi diskusi tadi melanggar bahwa setiap individu manusia itu tidak boleh dipaksakan karena melanggar kode etik yang harus menghormati antara dua orang peneliti dan pasien yang diteliti objek. Terus selanjutnya manfaat dari tadi itu belum diketahui secara benar sehingga sangat membahayakan bagi manusia. Lalu bahaya yang diteliti tadi belum ada kejelasannya. Lalu keadilan bagi manusia tadi dengan resiko psikologi, resiko sosial dan fisik belum ada kejelasan akibat penelitian, pemberian obat dan intervensi dalam penelitian. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Sukma Rahayuning Tias. Berikutnya Heldia Iswara. Silakan Heldia Iswara. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Heldia Iswara dengan NIM 0121111333287. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya. Di sini sudah salah dokternya itu karena melanggar kode etik referensi yang mendukung penelitian tersebut. Sedangkan di kode etik kedokteran itu pasal 6 setiap dokter atau menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan terhadap hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Sehingga jika misalnya di sini referensinya belum terlalu mendukung akan membahayakan
orang-orang yang mengonsumsi obat tersebut. Dan di sini juga dikatakan bahwasannya peneliti memanfaatkan anak didiknya untuk menjadi sukarelawan dengan iming-iming diberikan nilai A untuk mata kuliah penelitian yang bersangkutan. Itu tidak boleh dilakukan oleh tenaga medis karena melanggar kode etik juga. Pasal 1, setiap dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati dan menghafalkan sumpah dokter atau janji dokter yang mana di dalamnya sumpah dokter itu harus mencantumkan kejujuran. Terima kasih. Luar biasa, Heldia. Bagus ya. Berikutnya Cita Nabila Rafida Putri. Silakan Cita. Cita, silakan. Moodnya masih belum keluar, Cita. Ya. Ya, belum keluar ya? Di saya belum keluar. Oke, silakan. Perkenalkan, saya Cita Nabila Rafida Putri dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, NIM 102.111.535.028. Nah, di sini pasien yang menderita sariawan itu melanggar non-well vision yang seharusnya mengobati pasien yang luka. Terus pelanggaran kode etik pada penelitian subjek manusia, nah itu melanggar karena diberi iming-iming dan banyak tikus yang mati dan referensi yang belum mendukung, jadi penelitian tersebut belum teruji dengan baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cita. Berikutnya Aulia Intan Nur Alifah. Silakan Aulia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aulia Intan Nur Alifah dengan NIM 152111913003. Pada kasus ini itu melanggar kode etik karena memproduksi obat yang bahkan belum pernah dilakukan sebelumnya dan belum ada referensinya dengan penelitian menggunakan 2 kasus saja dengan tikus serta manusia, dan manusianya itu hanya dalam 1 kasus luka, yaitu luka pada bibir dan pipi bagian dalam. Seharusnya itu menggunakan peneliti dari manusia di kasus mungkin dari luka luar ataupun luka dalam lainnya gitu. Dan juga ini kan dari peserta didiknya yang 12 orang itu kan tidak semuanya punya luka pada bibir dan pipi bagian dalam. Jadi setidaknya jangan menggunakan dari peserta didiknya. Kita ambil peneliti dari sukarelawan yang memang memiliki luka pada bibir dan pipi bagian dalam. Terima kasih. Baik, terima kasih Aulia. Saya belum dengar Glory. Ayo Glory. Saya beri kesempatan Glory. Glory. Iya Pak, mohon maaf sebelumnya Pak, saya izin off cam karena jaringan saya tiba-tiba mengalami kendala. Nggak apa-apa, ayo Glory. Sebentar ya Pak. Belum siap Glory? Sebenarnya belum Pak, saya masih yang lainnya yang mau lain, memberikan pendapat. Silakan, yang lainnya. Fatima Risma Nurlaila. Fatima mau memberikan pendapat? Baik, Pak. Perkenalkan, Ya, nama saya Fatima Risma Nurlail dari Fakultas Kedokteran dengan NIM 012111233030. Mungkin sama seperti teman-teman yang dibicarakan tadi, di sini seorang peneliti itu salah kode etiknya karena mengiming-iming peserta didiknya dengan nilai A. Sedangkan di dalam kode etik kan tidak boleh ada pemaksaan terhadap penelitiannya tadi. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Ya, bagus ya. Terima kasih Nurlaili. Silakan. Saya beri kesempatan Ane Febrianti Suhono. Ayo. Bisa? Apa suara saya terdengar, Pak? Sangat jelas. Perkenalkan, saya Ana Febrianti Suhono dari Fakultas Keperawatan NIM 1321111338085.
Mungkin pendapat saya hampir sama juga dengan teman-teman yang lain. Di sini saya beranggapan bahwa peneliti melakukan beberapa pelanggaran kode etik biomedis, yaitu yang peneliti menggunakan 18 ekor tikus dan selama melakukan penelitian ternyata 8 ekor tikus mati. Yang berarti itu hampir setengah dari subjek penelitian itu mati, yang berarti peneliti di sini itu seharusnya tidak melanjutkan penelitian kepada subjek manusia karena keselamatan dan keamanan dari penelitian itu sendiri tuh belum benar gitu. Dan juga dalam melakukan penelitian penentuan subjek penelitian kan ada urutannya juga tadi dari in vitro, tikus, kera, lalu manusia. Lalu peneliti juga dalam mencari subjek penelitian itu melakukan iming-iming yang seharusnya itu tidak boleh dilakukan. Jadi memang subjek penelitian itu harus secara sukarela dan juga mereka harus tahu konsekuensi jika mereka ikut dalam penelitian ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya masih beri kesempatan sebelum saya coba buat komentar. Cukup? Oke, kalau cukup begini, saya mau berkomentar. Jadi kalau kita baca materi diskusi pada hari ini, secara umum kalau kita lihat ternyata banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran bioetis bukan dalam praktek kedokteran tetapi di dalam kaitan praktek kegiatan penelitian. Nah, kalau kita bicara tentang pelanggaran bioetik di dalam penelitian, maka kita lihat ada dua hal yang dilanggar, baik bioetik penelitian pada hewan coba maupun bioetik penelitian pada manusia. Mari kita mulai dari pelanggaran bioetik pada hewan coba. Pelanggaran bioetik pada hewan coba yang pertama adalah ternyata penelitian ini tidak didukung oleh referensi yang cukup, sehingga terkesan menjadi trial and error, gitu ya. Yang kedua, walaupun di dalam slide tidak ada, tetapi ingin saya sampaikan bahwa penelitian pada hewan coba maupun penelitian pada manusia, sebelum melakukan penelitian, pertama kali mereka harus mendapatkan persetujuan dari komisi etik. Untuk hewan coba, komisi etik hewan coba, pada manusia ada komisi etik pada manusia. Nah, sebenarnya tujuan utama mereka harus mendapatkan approve perizinan komisi etik adalah agar mereka bisa memberikan penjelasan, jaminan bahwa semua prosedur yang digunakan itu adalah aman dari hewan coba. Ternyata memang benar bahwa di dalam perjalanan terbukti dari 18 ekor hewan coba yang digunakan, mati 8 mati, tinggal 10 ekor. Artinya secara prosedural, statistik, metode penelitian, ini sudah tidak memenuhi syarat data yang akan digunakan. Kenapa? Karena kematiannya sudah lebih dari 10%. Sehingga data tidak bisa digunakan untuk membuat kesimpulan di dalam penelitian ini. Yang kedua, kematian yang tinggi menunjukkan bahwa kondisi penelitian di mana hewan coba digunakan pasti melanggar 5F dan 3R. Mungkin saja matinya karena mungkin makan dan minum yang tidak tercukupi, mungkin dalam kondisi stres, mungkin juga kandangnya yang tidak sesuai sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman atau tidak bisa menunjukkan perilaku behavior. Jadi kemungkinan kematian ini disebabkan oleh 5F. Kesimpulannya terjadi pelanggaran bioetik pada penelitian hewan coba. Sedangkan yang kedua, diskusi materi hari ini juga memperlihatkan adanya pelanggaran pada bioetik penelitian pada hewan, pada manusia. Kenapa? Pertama, karena dasar material yang akan diuji cobakan pada manusia itu tidak memiliki dasar yang cukup. Yang kedua, belum mendapatkan persetujuan dari komisi etik. Yang ketiga,
prosedur untuk subjek penelitian manusia juga tidak sesuai dengan regulasi. Karena di sana subjek penelitian pada manusia ini dikaitkan pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya diiming-iming nilai dan sebagainya. Ini tidak boleh karena di regulasi tadi disampaikan bahwa bioetik itu siapapun subjek penelitian, khususnya manusia, jika ingin terlibat dalam penelitian maka dia harus punya itikat baik, sadar keterlibatannya dalam penelitian tersebut. Nah, oleh karena itu jelas bahwa kasus yang kita diskusikan pada hari ini itu terjadi pelanggaran pada bioetik, baik pada penelitian hewan coba maupun penelitian pada manusia. Demikian sekilas rangkuman penjelasan saya terkait dengan kasus kita hari ini. Saya rasa demikian penjelasan saya, dan dengan berakhirnya penjelasan saya maka berakhir sudah perkuliahan kita pada pagi hari ini. Mungkin lebih cepat dari awal, tapi saya masih memberi kesempatan, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak, kita akan akhiri. Saya buka kesempatan untuk pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, ada 2 resen, silakan langsung saja masuk, nama dan NIM. Oke, Bapak. Suara saya masuk? Masuk. Dari siapa, Mega? Ya. Mohon maaf kalau ada missing. Perkenalkan kembali, nama saya Mega Astika dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan NIM 10211133022. Melihat dari PPT pada bioetika penelitian hewan coba di ada paparan mengenai hewan harus diperlakukan dengan hormat dan martabat, sedangkan hewan sendiri itu bukanlah makhluk sosial yang mana berkedudukan sama seperti manusia. Mengapa bisa begitu, Bapak? Ya. Di dalam animal welfare itu memang disampaikan bahwa hewan ketika dilibatkan dalam penelitian mulai dari pengadaan. Jadi kalau kita baca animal welfare itu, bioetik mengatur tentang penelitian pada hewan coba mulai dari pengadaan sampai dengan sacrifice, maka hewan tersebut harus diperlakukan dengan bermartabat dan tentu dengan penghormatan gitu. Kenapa? Karena mereka adalah ciptaan juga, begitu ya, ciptaan yang Maha Kuasa. Nah, oleh karena itu ketika kita mau mendapatkan hewan itu tidak boleh ini diperoleh dari pasar hewan, tidak boleh. Tetapi hewan itu harus diperoleh dari pusat-pusat budidaya yang resmi. Oleh karena itu ketika kita mau membeli hewan untuk penelitian, maka kita harus melengkapi diri dengan surat keterangan asal hewan coba. Menurut etik begitu ya. Sehingga legalitas formal dari hewan coba terjamin, baik jenis hewannya, umurnya, jenis kelaminnya, makanannya, perilakunya, kandangnya, dan sebagainya. Di sana dijelaskan dengan cukup detail. Demikian juga kenapa harus diberlakukan bermartabat, yaitu tadi ya, saya tidak banyak mengupas dari sudut lain dari segi ilmu bahwa hewan itu adalah ciptaan yang kemudian di sana dia juga memiliki rasa pain, dia memiliki memiliki memori seperti halnya vertebrata, maka perlakuannya terhadap hewan coba vertebrata seperti halnya perlakuan pada vertebrata yang lain termasuk pada manusia, begitu ya. Nah, termasuk ketika mati, betul sekali harus dihargai, dihormati gitu. Jadi kalau misalnya hewan tersebut sudah diambil darahnya, organnya untuk kepentingan data-data penelitian, maka hewan tersebut harus diperlakukan apakah dimakamkan atau dibakar dengan sesuai dengan prosedur. Kalau misalnya penelitian itu menggunakan bahan-bahan berbahaya, maka tidak boleh dikubur, tapi dibakar. Kenapa? Karena kalau mengandung bahan berbahaya kita kuburkan, misalnya ternyata mengandung logam-logam berat atau bahan-bahan karsinogenik yang menimbulkan kanker, maka kita khawatirkan bahan-bahan tersebut akan menimbulkan kontaminan pada lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu harus dibakar.
kecuali kalau misalnya hewan tersebut tidak menggunakan atau intervensi penelitian tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya, maka harus dimakamkan. Tidak boleh dikonsumsi. Nah, itu. Jadi jawabannya seperti itu. Dasarnya ciptaan. Yang kedua, kaitannya dengan vertebrata, dia punya pain, punya memori yang tentu harus dilakukan seperti vertebrata yang lain. Demikian, Mega. Yang kedua, silakan. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, silakan Mega. Berikutnya. Bukan Mega. Siapa berikutnya? Tadi ada dua tanda tangan. Raise hand. Saya Pak Zeta Oke, Manisa. silakan. Perkenalkan, nama saya Zeta Manisa Farina, Fakultas Vokasi, NIM 152-1101-3031. Izin bertanya, pada prinsip dasar itu terdapat konfidensial, itu tidak boleh mengumbar identitas pasien, tapi pada sekarang ini telah terjadi COVID-19. Nah, awalnya itu bagi siapapun yang menyebarkan identitas pasien yang positif corona itu nantinya akan dipidanakan juga. Tapi kenapa pada akhirnya identitas pasien yang terkena COVID-19 itu sekarang malah mudah dipublikasikan dengan mudah, seperti itu. Terima kasih. Baik. Teman-teman, pada kasus-kasus tertentu begitu ya, tapi kan identitasnya tidak seluruhnya dibuka secara penuh gitu ya. Kalau Anda perhatikan kan identitasnya itu menggunakan inisial. Kemudian kenapa alamat-alamat itu untuk diberikan secara terbuka pada kasus tertentu? Ini kan dalam kaitan kebijakan untuk mengatasi endemis begitu ya. Memang ada klausul-klausul yang memberi ruang untuk kepentingan tertentu dalam upaya pengendalian dan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Jika memang data itu dibutuhkan, itu diperkenankan, tetapi tetap ada bagian-bagian yang tetap diinisialkan sehingga tidak seluruh dapat dibuka aksesnya. Gitu. Ya, oke, baik. Terima kasih. Saya rasa cukup menarik ya hari ini. Kita akhiri saja, teman-teman ya. Mohon izin gitu. Mungkin kita tahan, kita diskusi pada minggu depan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi Anda di dalam mengikuti tema topik tatap muka yang keempat tentang bioetik. Mudah-mudahan capaian pembelajaran kita hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan, mampu menerapkan bioetik baik di dalam praktek kedokteran maupun di dalam penelitian, baik itu hewan coba maupun pada manusia, setidaknya bisa tercapai. Demikian, jangan lupa teman-teman, itu ada titipan Glory, absen, jangan lupa. Ya. Sekali lagi terima kasih, salam sehat buat semuanya dan keluarga Anda masing-masing. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Mohon izin, ya. Oke, mohon izin live. Ya. Baik, Pak.